Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Saya salah satu dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Dasar Konseling dengan nomor NPM 2019-015-00005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Arnita dengan nomor NPM 2019-015-00111. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarno. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Dasar Konseling. NPM saya 2015-015-00007. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Romadoni, NPM 2019-015-081. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman. Penafsiran adalah penjelasan atau pengertian suatu keadaan. Penggunaan penafsiran oleh konselor dalam konseling bertujuan membantu klien agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan menyajikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan masalah klien. Pemberian penafsiran akan lebih membantu bila didasarkan atas informasi yang diungkapkan oleh klien dan tidak atas pengetahuan yang bersifat teoritis. Berdasarkan penafsiran konselor, klien dapat memahami diri dan akhirnya dapat mempertimbangkan penafsiran konselor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, melakukan penafsiran haruslah hati-hati dan tepat waktu. Penafsiran hendaknya dilakukan setelah konselor benar-benar memahami masalah dan kebutuhan klien, terutama dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya yaitu penafsiran juga membuat klien lebih memahami dirinya. Melakukan penafsiran konselor menurut Arya Stuti dan Darminanto tahun 2007. Menurut Lutfi Fauzan dalam teknik komunikasi untuk konselor, adapun tujuan dari interpretasi yaitu yang pertama, mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengungkapan diri konseling, peningkatan kredibilitas konselor, dan pengkomunikasian sikap-sikap menyehatkan kepada konseling, mengenali hubungan sebab akibat di antara pesan dan perilaku eksplisit dan implisit konseling. Yang ketiga, membantu konseling mengkaji tingkah laku, pemikiran-pemikiran dari sudut tinjauan lain dengan penjelasan lain. Dan yang terakhir ada memotivasi konseling menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku tidak efektif. Keefektifan penafsiran tidak bisa diukur dari banyaknya penafsiran yang diberikan konselor, melainkan diukur sejauh mana penafsiran konselor itu dapat membantu pemahaman klien terhadap diri dan masalahnya. Pada akhirnya, penafsiran konselor dapat digunakan klien untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan penafsiran. Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan penafsiran secara efektif. Yang pertama, perhatikanlah dengan cermat kesiapan. Konselor harus yakin bahwa klien telah siap untuk mengeksplorasi dirinya sebelum menggunakan penafsiran. 2. Penafsiran hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual dan bukan bias dan nilai-nilai konselor sendiri yang diproyeksikan kepada klien. 3. Gunakanlah kata-kata atau frase yang tepat dalam respon penafsiran. Konfrontasi ialah mempertentangkan dua hal yang berbeda. Seringkali klien tidak menyadari ada berbagai pertentangan dalam dirinya, baik itu menyangkut dengan perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Ada klien yang mempunyai keinginan tertentu, namun dia tidak melakukan kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian keinginan tersebut. Ada klien yang tidak konsisten dalam arti berbeda tentang apa yang dia nyatakan dulu dengan sekarang. Juga ada klien yang cenderung mempertahankan diri terhadap kekeliruan yang dilakukannya, sementara ia ingin menjadi baik.
Kondisi yang semacam inilah yang perlu dikonfrontasikan oleh konselor. Baik, selanjutnya yaitu konselor dapat melihat kondisi yang perlu dikonfrontasikan ialah 1. Isi pertanyaan klien yang berbeda dengan cara ia menyampaikannya pada saat itu. Misalnya sesuatu yang disampaikan berupa pengalaman atau kejadian yang menyedihkan sementara dia menyampaikannya dengan suasana yang ceria. Lalu 2. Jika bertentangan isi dari hal yang dinyatakan saat ini dan yang dinyatakan pada waktu sebelumnya. Misalnya pada saat awal pembicaraan klien menyatakan ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya. Sementara pembicaraan telah berlangsung lama, klien menyatakan bosan tinggal bersama orang tuanya yang sering kali menyindir. Lalu yang ketiga, apa yang dinyatakan bertentangan dengan yang dilakukan. Misalnya klien ingin memperoleh hasil belajar yang tinggi, sementara waktu-waktunya lebih sering digunakan untuk bermain dengan teman-temannya. Lalu kemudian yang terakhir atau yang keempat, berbeda pada saat klien menyatakan dengan reaksi yang diinginkan konselor. Misalnya klien mengangguk akan melakukan perubahan terhadap cara ia berpakaian, namun keesokan harinya klien masih seperti hari-hari sebelumnya. Lalu kemudian syarat-syarat yang ada pada diri konselor menurut Munro 1979. Untuk dapat menggunakan teknik konfrontasi dengan baik atau efektif, konselor harus dapat mengenal perasaan-perasaan sebagaimana adanya. Lalu B. menyatakan perasaan-perasaan itu dengan jelas dan sederhana. Lalu C. memberitahukan kepada klien tentang reaksi yang sejujur terhadap tingkah laku atau pertanyaan klien serta memberikan alasan-alasan yang jelas berkenaan dengan reaksi itu. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pada klien untuk memberikan tanggapan yang dimaksud pada butir C. Baik, teknik diam atau silent adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Diam adalah amat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi. Akan tetapi, melakukan komunikasi non-verbal. Diam yang paling ideal antara 5 sampai dengan 10 detik dan selebihnya diganti dengan teknik dorongan minimal. Menurut Muhammad Surya tahun 1988, diam dapat mempunyai berbagai makna, antara lain: pertama, penolakan dan kebingungan klien. Yang kedua, klien atau konselor telah mencapai akhir dari suatu ide dan semata-mata ragu menyatakan apa selanjutnya. Yang ketiga, kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Yang keempat, klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk berbicara. Yang kelima, klien sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh konselor. Yang keenam, klien baru menyadari kembali ekspresi emosional sebelumnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, penyusunan kalimat yang kurang tepat, dan penyampaian materi yang kurang lengkap, kami ucapkan mohon maaf karena kami masih dalam taraf belajar. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.